Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriyani, di sini saya akan membahas mengenai anemia yang terjadi di Indonesia yang merupakan masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Nah, anemia ini sering terjadi pada baik itu anak-anak, remaja dewasa, ibu hamil dan juga lansia. Nah, apa sih anemia itu? Nah, anemia ini merupakan kondisi tubuh mengalami penurunan jumlah sel darah merah yang berada di bawah kisaran normal, artinya di bawah batas normal, yang mana sering terjadi akibat kurangnya hemoglobin atau protein kinase sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Maka dari itu, oksigen juga sulit untuk mencapai sel dan jaringan di dalam tubuh. Kemudian, masalah kesehatan atau penyakit pada remaja ini termasuk anemia sering sekali membuat orang tua pada khawatir. Nah, kenapa? Karena pada saat remaja itu memasuki masa pubertas atau menstruasi, sehingga anak itu terlihat lelah dan lesu. Nah, menurut Healthy Children bahwa pertumbuhan yang cukup tumbuh merupakan penyebab utama anemia pada remaja. Kemudian ada gejala anemia yaitu utama kulit yang terlihat pucat, mengalami perubahan suasana hati, terlihat sangat lelah, kepala terasa sangat pusing, detak jantung lebih cepat dari biasanya, mengalami jaundice, kulit dan mata menjadi kuning, mengalami sesak napas, tangan dan kaki bengkak, kemudian pusing disertai sakit kepala, mengalami sindrom epilepsi. Kemudian untuk penyebab anemia. Nah, penyebab anemia ini banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama ini yaitu kurangnya asupan zat besi. Nah, di mana penyebab paling utama dari anemia ini adalah kekurangan zat besi, baik dari makanan maupun asupan suplemen. Nah, pada anemia yang lebih banyak terjadi pada remaja putri, ini akibat yang tadi saya bilang bahwa remaja putri ini mengalami masa puber, yang mana dia mengalami menstruasi yang membuat darah yang ada di dalam tubuhnya itu, darah kotornya itu terbuang. Nah, sehingga tadi terlihat dari definisi sel darah merah yang berada di bawah batas normal. Akibat adanya menstruasi, maka sel darah merahnya pun berkurang. Kemudian untuk yang kedua, nah tadi yang saya sudah jelaskan bahwa remaja putri ini mengalami sehingga anemia ini terjadi karena kerahan dan juga bisa terjadi karena adanya cedera berat, kemudian menstruasi yang cukup berat, gangguan pencernaan hingga masalah kesehatan lain. Nah, jadi remaja itu sering mengalami menstruasi sehingga anemia itu dapat terjadi karena pendarahan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah sel darah merah yang rusak, merupakan ini yang dinamakan anemia hemolitik, di mana sistem kekebalan tubuh dapat menghancurkan sel darah merah dengan sendirinya. Hal ini merupakan jenis yang disebabkan kelainan sel darah merah karena faktor keturunan, yaitu anemia sel sabit juga thalassemia. Keempat, itu produksi sel darah merah terlambat. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab anemia pada remaja, yaitu produksi sel darah yang terlalu lambat akibat ada apiastik, kemudian pada saat ini berhenti membuat sel darah mati ataupun penyakit, kemudian kekurangan vitamin hingga tubuh yang tidak bisa menyerap vitamin. Kemudian ada dampak anemia. Nah, ada dampak anemia pada remaja yang pertama penurunan imunitas, gangguan konsentrasi, penurunan presentasi belajar, mengganggu kebugaran dan produktivitas, memperbesar risiko kematian saat melahirkan, kemudian menjadi salah satu penyebab bayi lahir prematur, berat bayi yang cenderung rendah. Kemudian untuk
Selain dampak anemia, ada pun bahan makanan yang dianjurkan untuk yang menderita anemia, yaitu pertama bahan-bahannya ada tiram, hati ayam, daging sapi tanpa lemak, dan kasih gandum, oat, dan tempe dan tahu. Kemudian makanan yang mengandung zat besi, nah itu salah satunya daging merah, tempe, kacang-kacangan, hati, kentang, tahu, kangkung, pakis. Nah, kalau untuk makanan yang mengandung zat besi ini banyak sekali ya teman-teman ya, kayak daun cengkok boleh dimakan untuk menjadi itu karena di situ banyak mengandung zat besi. Kemudian sayur bayam, sayur kangkung, pucuk ubi juga boleh, daun singkong juga boleh. Kemudian kayak ayam tanpa lemak, itu merupakan kandungan zat besinya tinggi. Kemudian untuk ikan juga mengandung zat besi yang tinggi. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai masalah gizi yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya anemia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.